Sebagai duta nongkrong di kawasan SCBD, sejujurnya lo kecewa nggak sih kalau CFW ditutup? Itu aku rada-rada nggak terima gitu sih. Kalau Gigi dan Jasmine adalah dua orang berbeda, lo mau memberi nasihat apa kepada Gigi? Jangan brutal, kecuali kalau di TV. Kalau lagi di TV ya harus banget ya. Itu gitu ya. Iya. Kalau di TV itu emang harus seperti itu. Kalau enggak, bye. Ada yang komplain selebgram kamu. Maksudnya dicampakin tuh, lu dicampakin karena lu baper sama guanya nggak mau sama lu. Halo, gue Gigi Slebel. Jadi hari ini aku lagi ada di Yakin Tahu. Aku diajakin sama kru sini buat kayak Q&A gitu ya guys. Jadi kalau kalian pengen tahu selanjutnya gimana, saksiin aja terus. Let's go! Oke JJ, ini dia pertanyaannya. Oke. Ini guys, aku disengin dikasih pertanyaan. Ini banyak banget. Ini duit ya? Ini 10 juta guys. Amin, mau dong. Aku juga mau. Ada ininya ya, jatuhin. Oke. Buat yang nggak tahu gue sebenarnya orangnya agresif. Wow. Ar. Ini provokatifnya banyak banget. Alif. Aku temperamental, emosional. Terus aku kemudian. Apa pencapaian terbaik dalam hidup lo? Sampai saat ini pencapaian terbaik aku adalah dimana aku sampai sekarang masih bertahan. Walaupun banyak banget lika-likunya, tapi sampai saat ini aku masih berusaha untuk bertahan. Jadi aku bangga aja gitu sama pencapaian yang udah, achievementnya lah ya, aku udah bangga aja apa yang udah aku perbuat tuh kayak gak sia-sia gitu. Sebagai duta nongkrong di kawasan SCBD, sejujurnya lo kecewa gak sih kalau CFW ditutup? Sebenarnya gak ditutup, cuman dibubarin karena sering banget terjadi kayak buang sampah sembarangan, terus banyak yang suka ribut di situ, terus kayak jadi nggak mendukung situasinya tuh, jadi kayak nggak kondusif gitu. Jadi ya rada kecewa dikit karena itu tempat orang buat mencari uang, mencari rezeki. Jadi kalau misalnya untuk ditutup gitu aku rada-rada nggak terima gitu sih, gitu aja. Jujur kecewa aja dikit. Gitu. Harapannya gimana J? Sama kasih pesan dong yang mau nongkrong di sana. Jadi ya harapan aku ya semoga bisa menjaga lingkungan yang ada di sana aja. Terus buat orang-orang yang di sana ya semoga kalian kalau ingin mencari rezeki di sana ya boleh, tapi ya ingat aja di sana punya peraturan. Mau kalian ada dimanapun berada pun itu pasti ada aturannya masing-masing gitu. Kalau punya kesempatan kembali di bulan Juli, apa yang lo mau perbaiki? Perbaiki sikap, sifat, sama kejadian yang kemarin aku marah-marah aku pengen perbaiki, ya kalau bisa punya mesin waktu, aku pengen balik lagi ke situ terus mikir kayak udah lu jangan marah, lu tahan emosi lu aja. Lo kan masih 16 tahun, lo berencana ngelanjutin pendidikan atau fokus karir? Kalau aku sih sebenarnya rencananya tuh pengen lanjutin sekolah, tapi kan karena dilema juga sama sekarang tuh kayak udah bisa nyari uang gitu loh, kayak kerja tapi kayak ya kasarnya tuh kayak kerja tapi nggak ada sertifikat sekolahnya lah ya gitu. Cuman ya menurut aku kalau ini sih yang aku sebenarnya ya dari kacamata aku ya, mau sekolah nggak sekolah yang penting tuh bisa ngehasilin duit tuh kayaknya udah cukup banget. Tapi pendidikan juga tuh sebenarnya penting. Jadi aku dilema di antara dua itu, kayak udah bisa nyari duit tapi nggak pakai sertifikat. Tapi di sisi lain juga mikir kayak tapi sertifikat sekolah juga penting, jadi gue harus ngapain ya gitu. Jadi dilemanya di situ aja, kayak bimbang aja gitu. Sekolah nggak ya, apa kerja ya, apa sekolah, ya bisa dua-duanya. Kalau misalnya sekolah sambil kerja tuh bisa, kayak kuliah sambil kerja gitu. Apa sih momen terberat dalam hidup lo? Apa pas kemarin lo sempet ngilang itu ya? Aku ngilang itu karena kemarin itu kejadian yang di bulan Juli itu yang bikin aku terpuruk banget. Cuman yang paling berat itu sih pas kemarin aku ngilang tuh aku juga dibarengin sama waktu aku kerja. Jadi aku kerja juga tuh kayak
kayak gak semangat kayak waktu itu gitu loh pas kerja, karena juga udah kejadian lagi habis marah-marah, pas banget tuh habis marah-marah, terus habis itu kan press conference, terus habis itu langsung kerja lagi, lanjut kerja. Pas kerja itu aku bawaannya tuh kayak sedih, gak sedih doang sih, kayak bingung harus ngapain gitu. Dalam hati tuh kayak iya gue tahu, pengen gitu ya ngomong iya gue tahu gue salah, terus dibahas mulu dong gitu. Bener nggak sih J, katanya lo cewek agresif karena nembak cowok lo duluan? Itu udah bener banget, karena tadi waktu di pertama aku ngomong aku ceweknya, aku orang tipikal cewek yang agresif. Maksudnya agresif dalam artian tanda kutip positif ya, bukan yang negatif-negatif. Lu cewek terus lu nembak orang duluan atau kayak gue mau deket sama lu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, yang brutal, tapi aku akuin aku orangnya brutal gitu loh. Kayak gimana sih J perayaan Dream Sweet 17 lo nanti? Tahun depan aku Sweet 17. Diundang nih. Ini yang bikin siapa sih? JJ Party. Asik. Kayaknya dari semua podcast yang udah pernah gue kunjungin yang paling tahu gue tuh ini dah. Iya dong. Kita tuh paling tahu JJ. Itu kayak perayaan Dream Sweet 17 aku nanti itu pengen kayak Bali-Bali vibes gitu. Asik. Pantai-pantai gitu dong. Iya, pengen sambil berenang. Wow. Gitu, pengen sambil berenang. Terus kalau bisa tuh kuenya tuh kayak yang ada slebelnya gitu. Biar keren. Cuman ya aku sih kepengennya tuh kayak nanti Sweet 17 masih ada keluarga yang bisa hadir ke acara aku nanti gitu. Termasuk nenek aku gitu, guys. Termasuk juga cowok saya gitu. Lo pernah merasa berperang dengan diri sendiri nggak sih? Dan seperti apa cara lo berdamai? Aku pernah berantem sama diri sendiri. Jadi kayak misalnya aku lagi berantem sama pacar aku, terus ada yang kurang gitu yang aku mungkin sampein ke dia, masih ada yang kurang, tuh bawaannya pasti aku masih marah. Tapi akhirnya selanjutnya kalau misalnya emang udah semuanya yang udah unek-unek yang udah aku keluarin, ya itu caranya buat damai sama diri sendiri tuh emang unek-uneknya tuh harus dikeluarin. Mau nyakitin nggak nyakitin, yang penting ya kalau dia terima mau denger unek-unek kita, ya udah itu udah puas banget sih buat aku gitu. Nah, seperti apa cara lo memberikan self reward ke diri sendiri? Makan es krim, ngelakuin something yang bahagia. Contohnya itu aku suka banget makan es krim, terus aku suka banget manis-manis. Aku juga suka banget yang asin pedes gitu. Ya jatuhnya kayak healing gitu lah kalau menurut gue tuh gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih punya self reward, menurut gue kalian cukup membahagiakan diri sendiri. Gak harus pentingin orang lain dulu, tapi pentingin diri kita dulu sendiri. Nggak kayak beli barang-barang gitu, J? Beli. Itu juga beli. Misalnya kayak makeup. Kalau aku sih biasanya aku kalau lagi pengen boros tuh buang-buang duitnya pasti belinya hewan. Oh, Kayak healingnya pastinya beli hewan. peliharaan gitu? Iya. Oh, apa? Biasanya apa? Kucing, anjing, ular gitu. Ular aku ada. Mau, tapi maunya gecko karena katanya dia beri keberuntungan. Kalau punya kesempatan bisa memperbaiki kelemahan lo mau perbaiki apa? Aku mau perbaiki emosional aku, temperamental aku. Karena emang aku jujur banget, aku orangnya kemudian kayak gak jelas gitu loh, kayak cewek yang kayak aku mau ini, aku mau itu gitu. Jadi ya aku pengen banget memperbaiki hal itu. Banyak yang menilai lo itu dewasa sebelum waktunya. Kalau menurut lo udah dewasa belum? Siapa bilang? Aku belum sedewasa itu. Cuman kalau misalnya mungkin cara tutur kataku untuk berbicara dan berpikir itu mungkin emang kelihatannya atau terlihatnya dewasa. Tapi kalau kalian coba sehari-hari hidup sama aku, pasti juga pusing dengerin orang gitu. Kayak yang di belakang saya, Besti. Tuh, capek banget ya dengerin J, bangun J, besok kerja. Astagfirullahaladzim. Bangun, soalnya aku emang kalau kerja tuh biasanya kan aku tuh bangun kalau emang lagi niat banget pasti aku bangun pagi. Tapi kalau misalnya aku lagi kayak ngantuk berat banget,
telat dikit kayak sekarang sebenarnya telat sih, mohon maaf jujur banget aku kesini aja telat tapi kayak ya udah aku hadir gitu loh, aku masih berusaha untuk semaksimal mungkin aku berusaha untuk hadir karena aku nggak mau diboykot guys. Kalau Gigi dan Jasmine ada dua orang berbeda, lo mau memberi nasihat apa kepada Gigi? Jangan brutal kalau menurut aku, karena aku orangnya tuh kalau jadi Gigi itu kayak brutal banget gitu loh, kayak apaan aja bisa dilontarkan. Kecuali kalau di TV, kalau lagi di TV ya harus banget kayak itu gitu ya. Oh iya. Gitu. Jaga jadi, jadi itu adalah rahasianya. Tapi kalau misalnya lagi di luar sana, semua dilontarin, semuanya diucapin. Jadi kayak gitu loh. itu adalah pribadian ganda yang kedua tuh maksudnya kayak gitu. Kalau di TV itu emang harus seperti itu. Kalau enggak, bye. Tapi kalau si karakter Jasmine Laticia itu kan karakter yang berbeda sama JJ kan? Itu tuh apakah kamu sengaja create untuk biar kayak aslinya gue mah kayak gini loh? Atau emang kamu ngebentuk dua karakter yang berbeda itu? Kalau aku jadi Jasmine itu sebenarnya aku ngebentuknya tuh secara spontanitas ya kemarin itu. Dan emang jarang banget yang manggil aku Jasmine. Kalau dulu ya dipanggilnya Jasmine. Tapi ya sekarang dipanggil Gigi karena aku ngerasa dulu pas jadi Jasmine tuh terlalu anggun, terlalu diem. Terus akhirnya aku membuat kepribadian dimana aku maunya kayak udahlah gue berontak aja, gue udah kebanyakan diem, capek diem mulu ditindes gitu kan. Jadi ya udah, karena gue korban bully tahu dulu. Jadi iya, jadi sekarang gue pengen tuh orang tuh yang kalau ada orang yang ditindas balik tuh ya lu jangan takut gitu loh, lu harus bisa agresif gitu loh, harus bisa brutal gitu loh. Tapi brutalnya spontanitas ya secara in a good way, di sisi yang baik gitu loh, bukan yang kayak brutal yang kayak kasar apa gimana gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya emang ada yang bisa mancing aku jadi JJ itu orangnya keren. Karena apa? Karena jarang aku jadi kayak gitu, jarang. Aku tuh biasanya kalau ketemu orang tuh biasanya diem dulu. Atau emang mungkin sesuai mood gitu loh. Sesuai mood aku kalau emang lagi bagus banget, pasti udah jadi gini gitu loh, langsung ngomong. Biasanya aku kalau ketemu orang tuh kayak sok-sok diem dulu. Iya, lihat-lihat dulu nih orangnya siapa ya, gini. Tapi kalau misalnya udah dapat titik puncak klimaksnya gitu, pasti langsung ini yang kayak apaan sih lo gitu. Tapi lebih dominannya ke Jasmine berarti ya? Iya, gitu. Yang mana Jasmine apa JJ? Dua-duanya. Nyaman banget sama dua-duanya. Jadi karena apa ya? Karena ngerasa kayak ya gimana ya, taktiknya itu doang, cuma baru punya dua dia doang gitu. Gitu. Ntar kalau nggak bisa ngasilin duit, nggak ada mereka berdua. Betul. Ada nggak sih satu hal yang sampai detik ini belum bisa lo relain? Kayaknya nggak ada deh, soalnya emang udah damai. Udah bisa semua yang mungkin buruk atau jahat atau jelek yang udah pernah terjadi dalam hidup aku, semuanya udah aku relain karena nggak bagus kalau diingat-ingat mulu. BTW ini aku bisa ngomong gini karena kalau tiap aku berantem, aku tuh dikasih tahu sama temen aku Kintar, lu gimana sih Je, kalau lu berantem mulu, lu tuh jangan liat ke situ mulu gitu guys. Tuh gue dengerin kan omongan lu. Ada penasehatnya ya. Kapan momen paling mengecewakan dalam hidup lo? Paling ngecewain aku tuh dalam hidup aku tuh pas mama papaku cerai, itu paling ngecewain banget. Karena siapa sih yang nggak mau gitu loh, kayak siapa sih yang nggak pengen kayak nyokap bokap lo kayak gini kan, pada nggak pengen kan, kayak yang nggak mau juga lah hidup kita terus kayak nggak ada papa, nggak ada mama, walaupun masih tetap berdua mereka masih pada hidup, tapi ya nggak mau lah kayak keluarga kita tuh kayak berputus gitu loh gitu. Jadi bingung kan mau ke kanan atau ke kiri ya, jadi aku ke tengah aja gitu, nggak belok gitu. Kalau senang itu kamu udah berdamai? Udah. Caranya gimana Je? Buat mungkin teman-teman yang di luar sana yang punya masalah yang sama. Kalau dulu aku kayak dikit-dikit nangis, marah gitu. Jadi kayak lama-lama bosen, kayak capek juga ngapain nangis. Kenapa ada kayak gini Je? Misalkan orang tuanya bisa kaliannya itu
bisa ke dalam hal yang lain. Buruk ya? Iya. Ataukah mungkin mencari sosok lain gitu. Kalau menurut aku itu banyak banget, tapi teman-teman terdekat aku yang emang broken home tuh emang kebanyakan beloknya tuh ke sisi yang berbau negatif. Kayak sosoknya misalnya contohnya tuh kayak minum atau mungkin drugs atau apa. Itu teman-teman aku banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Cuman kayak ya lu nggak bisa salahin lu gitu loh, karena emang itu emang udah dikasih alurnya gitu. Gimana aja kayak tadi aku bilang kayak gimana caranya kita mengatasi atau beradaptasi sama alur kedepannya tuh gimana ya, tergantung kitanya aja gimana harus buat ngelalui itu gimana gitu. Tapi jadi kayak ada trauma tersendiri nggak sih buat JJ karena melihat orang tua berpisah gitu? Apakah nanti JJ kalau pada saat mau melangkah ke jenjang itu Iya, jadi ada kepikiran gitu nggak? Mikir gimana ya, ntar kalau misalnya gue jadi orang tua nih, udah berkeluarga nih, gue ini ya gini-gini nggak ya. Tapi kalau mungkin aku kalau misalnya nanti kedepannya punya anak terus ternyata ada nih tengkar atau gimana sama suaminya apa gimana gitu, ya aku harap sih bisa berantem, tapi kalau berantem jangan depan anak karena itu nggak baik gitu. Jadi kalau mau berantem sama suami ya alangkah baiknya di kamar gitu, berdua ngobrol kalau ada apa-apa gitu. Nanti kalau habis itu udah selesai gitu, jadi anaknya nggak kena dampak apa-apa gitu loh. Dan aku harap sih jangan ada berantem juga ya, karena amit-amit banget gitu kita berantem terus KDRT kayak yang di sebelah, ya amit-amit. Ada. Siapa ya? Ada. Ya alangkah baiknya jangan gitu. Jadi ya semoga aja kedepannya aku bisa menjadi ibu dan orang tua yang baik buat anak-anaknya. Amin. Amin ya Allah. Apa yang sekarang lagi lo suka dan menjadi pelarian dalam hidup lo? Jiji kan sekarang pelihara ular. Ada sesuatu kayak yang buat nemenin gue gitu loh. Walaupun emang anjing atau binatang itu nggak bisa ngomong gitu ya. Emang binatang, ya kalau misalnya binatang nggak bisa ngomong, seenggaknya kan mereka kan ngerti perasaan kita tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi ya aku ngerasa self reward aku setiap kalau aku beli binatang tuh serunya tuh dapat kayak vibes, di mana feeling kita tuh kayak dapat kayak hasrat tuh seneng aja gitu loh. Karena apa? Karena kayak bikin aku happy aja gitu. Karena emang cara bikin aku happy gitu. Siapa orang yang paling berperan dalam hidup lo dan say thanks buat orang tersebut? Siapa orang yang paling berperan dalam hidup aku tuh nenek aku sama pacar aku itu. Mas pacar. Tuh, ya udah gitu ya. Makasih. Berharga loh. Nah, itu buat mama tuh makasih banget. Tuh beda ya kalau ngomong sama lu sama nenek gue ya. Gitu. Buat mama tuh kayak makasih banget udah bisa ngadidik aku, terus udah bisa ngebuat ya aku yang sekarang kayak gini, terus bisa ngasih aku jalan dan alur yang bagus gitu. Kayak nasihat-nasihat mama yang sama mama kasih tahu aku nggak pernah aku lupain, nggak pernah aku tinggalin gitu. Kalau mama nggak ada tuh aku bingung, aku harus ngapain, aku harus gimana. Dan jadi ya menurut aku mama tuh orang yang terpenting buat hidup aku. Dan jadi aku harap mama jangan pergi dulu untuk saat ini karena aku masih butuh mama. Mama itu untuk nenek? Nenek, karena aku manggil oma tuh mama. Oh, oma, iya. Mama. Tapi kalau manggil ke ibu? Mami. Mami. Oh, gitu. Karena aku anak mami. Oh, anak mami. Kalau saya teks ke pacarnya gimana? Kasih. Gitu doang. Kasih ya. Karena dari kemarin selalu nemenin aja. Bosan gue. Nggak bisa. Kan nembak duluan, jadi yang nembak duluan kan? Iya. Nggak mungkin bosan dong. Ya kalau dulu tuh kalau waktu pertama ketemu ya malu-malu centil-centil gitu. Oh, ya. Kalau sekarang mah brutal aja udah. Udah ceplas-ceplos aja aja. Iya kayak pansi lu. Lihat-liatin gue. Gini ya? Iya. Itu mah Roy. Iya. Oh, beda Itu lagi. Roy. Itu bohongan. Itu bohongan. Gimik ya, gimik ya. Gimik. Itu gimik, say, gimik dong. Masa beneran? Ya kali. Pas waktu sama itu udah sama? Udah, aku udah setahun. Oh, udah setahun. Oh, udah kejadian itu ya berarti udah Iya, aku jalan ya? udah sebelum aku viral tuh emang aku udah sama dia gitu. Jadi kadang aku suka mikir kayak apa jangan-jangan gue tuh bisa gini gara-gara gue tinggal sama dia, gue sama dia mulu apa gimana.
Kayak ya berkat dari dia ya banyak banget gitu loh. Karena semakin aku waktu pas semenjak aku pergi dari rumah kan yang nemenin aku kan dia, pacar aku. Jadi aku ngerasa kayak aku bisa lebih dewasa, terus bisa lebih mandiri gitu ya. Itu gara-gara dia gitu. Karena cara orang mendidik orang tuh kan berbeda-beda. Dan pada saat itu umur dia tuh 19 tahun ngedidik anak umur 16 tahun yang masih pengen sini tas itu. Terus dia belum siap kan harus gimana nih. Udah kayak orang tua aja gitu dia nyuruh kayak jangan kayak gitu dong, jangan kayak gini dong. Ya kadang berantem tuh kayak berantemnya kayak lagi ngasih tahu anak bocah buat jangan ini itu gitu. Jadi aku ngerasa karena dia berperan penting itu ya karena cara dia ngedidik aku tuh ya walaupun keras tapi ya berguna gitu loh, ada gunanya gitu loh. Jadi ya udah. Tuh makasih ya. Mas kemarin settingan itu Mas pacar izinin ya? Aku nggak izin sama sekali. Jadi posisinya tuh aku bisa nyampe ke Sudirman itu juga karena aku lagi berantem sama dia. Ya aku nggak mau ngeliat muka dia dulu, bosen gitu kan kayak ntar ngeliat muka lu gue berantem lagi gitu kan. Jadi ya udah, terus pada saat itu aku lagi sama teman aku juga. Jadi ajaklah aku main ke Sudirman itu, ke BNI City. Jadi ya udah akhirnya aku sampai situ, terus keseringan main, terus karena dia juga teman aku masih pengen main ke sana sini, aku udah stuck di Sudirman itu karena ngerasa kayak emang paling enak di situ kan. Ya udah akhirnya masuk ke Fashion Week yang selebel segala macam ya aku ngelewatin itu, dia ngeliat sendiri kan. Pada saat itu dia ngeliat sendiri, jadi aku berantem sama dia berbulan-bulan tuh karena aku kalau berantem sama dia pasti diem-dieman gitu. Jadi akhirnya pas dia ngeliat aku kayak gitu, banyak deh yang suka DM dia tuh kayak teman-temannya gitu, ih cewek lu viral ya gini. Ya nih gini gitu. Ya udah akhirnya pas aku ketemu dia lagi terus dia nanya gini, kok bisa sih lu kayak gitu? Ya mana gue tahu, lu nanya gue juga nggak tahu gue bisa begini kenapa gitu. Tapi gak marah Mas? Sejujurnya Mas? Ya kan pas gimikan dia yang sama Roy, gimikan setting itu kan berarti kan lagi marah nih posisinya. Udah mulai gimik, berarti kan Mas baru lihat nih, loh kok ada begini nih gimik. Gak marah sih soalnya dipasangin. Pede, bagus. Iya makanya pas kemarin tadi kakak nanya juga, emang dia nggak marah? Iya ngapain marah, kan emang bener kan posisinya pada saat itu aku juga dipasangkan sama orang kayak gitu, kecuali gitu ya aku dipasangin ternyata sama Jeffrey Nicole, ya udah kalah jauh juga malu gitu. Baru ya insecure. Baru tuh. Kalau saat ini tiba-tiba lo ketemu orang baik dan memberikan uang 100 juta cuma-cuma, mau buat apa duitnya? Aku duitnya buat deposito. Wih, bagus nih masa Ya, depan. buat deposito. Kalau itu dapat 100 juta beneran. Gitu. Nggak mau buat belanja jajan atau buat di hambur-hamburin, nggak mau. Mending yang di hambur-hamburin nanti, yang kalau misal aku yang emang udah kerja keras sendiri, nanti yang uang itu aku baru boleh aku hambur-hamburin tuh. Enggak separuh lah, dikit deh buat jajan gitu. Enggak. Jawabannya bukan jawaban kayak anak 2000 ini. Anak 2000 tuh rata-rata lebih ke kayak gaji gue ya buat nongkrong, skincare, baju, Holiday. Ya kalau lu ngabisin duit kayak gitu, mati lu mau makan apaan, gila? Iya sih, tapi kamu gak kepikiran kayak gitu? Enggak yang Iya, buat sekarang aku ada pikiran kayak gitu. Cuman ya kalau mau kayak gitu ya kalau kerja keras kayak gini. Kalau misalnya nanti ada bisnis, ya itu bisnisnya ya misalnya ini aku misalnya ada bisnis apa nih. Ya udah bisnis aku nanti buat aku tabung, duit yang kalau misalnya kayak konten ini tuh sampingan buat aku misalnya aku jajan gitu. Pemikiran kamu ini dari Mas pacar juga nggak? Ada, karena aku dulu kan boros. Oh. Ya aku emang boros gitu, karena aku boros jadi kata dia kalau kamu boros terus kamu mau makan apa, nanti binatang kamu mau dikasih makan apa gitu, nanti kamu mau beli kuota gimana, itu kan termasuk ke gaya hidup kita kan. Ya jadi menurut aku iya ada benernya juga gitu. Jadi ya menurut aku untuk saat ini ya buat kepikiran kayak gitu kayaknya enggak, karena ternyata dengan cara kita nabung pun itu juga penting. Karena kalau kita nabung tuh semisal kita punya nih, kalau lu mau beli ini gimana nih, mau beli itu gimana nih, oh iya udah berarti boleh nih ya sedikit yang ditabungan misalnya
200.000 lah gitu dipakai buat makan gimana, kan ada gitu loh waktunya gitu ya, kan ada kayak gitu bisa kepakai lah yang di tabungan gitu. Jadi menurut aku kalau nabung itu ternyata pentingnya kayak gitu, kalau kita kesulitan ada masih nih cadangan gitu. Sudah siap 2023 resesi ini. Bagus. JJ Slebeo 2023 presiden anjay. Dek, ada yang nge-komplain Slebeo kamu. Siapa? Manajer kamu yang lama. Oh dia. Slebeo itu katanya bukan identiknya kamu. Bukan tagline-nya JJ. Padahal aku spontanitas kayak tadi aku bilang. Jadi dia tuh emang kalau misal nyuruh bikin karya buat konten itu biasanya tuh dia cuma ngomong, J nanti bikin kontennya gini lebih dimesrain sama Roy gini, sisanya kamu improve. Kan berarti kalau improve otomatis artinya kan spontanitas kan, spontan uhuy gitu ya. Jadi ya menurut aku kayak kemarin pas aku ngomong Slebeo itu, jadi posisinya tuh dia nanya kan, ending lainnya kata dia ngomong gini, gimana rasanya J gitu kan. Ya aku bingung mau ngomong apa, gimana rasanya tuh maksudnya rasa apaan dulu nih, ya kan? Ya udah spontan aja ngomong Slebeo gitu kan. Terus pas aku ngomong kayak gitu, naik dong tuh viral kan tuh. Pas viral itu awalnya manajer aku yang pertama emang dia yang nge-handle dong, karena emang waktu pertama aku ngomong Slebeo terus sama pas bikin konten apa-apa tuh sama dia. Cuman karena banyak banget masalah, terus dia selalu apa ya kayak ngaturnya tuh kebanyakan gitu loh, dan sedangkan aku yang umur 16 tahun kayak lu siapa ngatur-ngatur gue, emang gue aja nggak pernah ngatur, masa lu ngatur gitu kan. Jadi ya karena banyak banget sering waktunya berjalan, banyak banget masalah, jadi ya udah aku ya udahlah nggak mau lah lu jadi manajer gue lagi gitu loh. Ya udah akhirnya aku udah nggak jadi sama manajer sama dia lagi. Akhirnya dia ditarik kan tuh sama TV waktu itu, gak tau acara apalah, dia diwawancara kan. Terus ngomong lagi nih, yang benar wawancara nih, dia diwawancara balik kan tuh diwawancara. Mas gini, mas gitu. Nah sekarang mas gimana nih perasaannya, apa sudah nggak sama JJ Slebeo? Aku merasa tercampakkan sih, nyanyi. Kata gue gini kan dalam hati gue, siapa yang nyampakin lu? Orang lu yang baper sama gue, jadi dia tuh sebenarnya terlibat perasaan sama aku. Oh, baper juga. Lokasi. Banyak yang baper ya sama JJ ya. Iya, jadi waktu itu pas dia lagi megang aku, nah dia itu emang konten kreator lama gitu loh, emang punya subscriber ya lumayan, viewers TikTok ya lumayan, like juga banyak gitu loh. Jadi dia pada saat itu udah pas sering ngasih aku makan kayak gaji gitu loh. Pas yang aku bilang aku kerja sama dia, kan otomatis kan aku dapat uang, dapat gaji kan tuh dari dia. Nah pas aku dapat gaji dari dia tuh dia ngerasa mungkin dicampakin satu dari itu. Ternyata selama ini pas aku udah mulai open kalau aku punya pacar, dia ngerasa dicampakin tuh itu, karena waktu itu dia sempat ngomong, kan aku pernah tuh bikin Q&A di YouTube-nya dia tuh ditanya sama netizen, ada netizen yang nanya gini, Kak pernah nggak suka sama JJ pas lagi kerja kayak gini kondisinya, walaupun emang kalian partner gitu ya, cuman kalian tuh kakak pernah nggak sih suka sama JJ? Terus dia ngomong, ya aku sih suka sih sama JJ, tapi aku tuh baru tahu dia punya pacar, dia udah ada yang milikin lah gitu. Nah otomatis pas di situ emang lagi Q&A sama dia, aku mikir, berarti lo pernah suka sama gue dong, gitu kan. Iya. Jadi waktu itu pas lagi nanya ke dia, ini random gitu nanya ke dia, aku nanya, karena namanya tuh itulah, aku panggilnya Kak gitu, sama aku juga manggilnya Kak, karena nama awalannya tuh ya dipanggilnya ada gitunya, ada kakaknya juga gitu. Aku tanya lah, Kak emang lu pernah suka sama gue gitu kan? Terus dia ngomong, ya iya J, gue dulu suka sama lu, gue juga ngerasa kayak lu cantik, lu berbakat, terus lu banyak yang minat, tapi ya gue tuh pengen ngomong kalau gue suka sama lu, tapi lu ngomong lu udah punya cowok, terus waktu itu pernah jemput lu gue lihat. Terus aku ngomong gini, tapi bermasalah gak nih sama pekerjaan gue nanti? Terus dia ngomong, ya kita lihat aja nanti. Nah dari situ aku udah mikir kayak, mending gue kerja yang lain gitu kan. Ya udah dari situ aku udah tahu tuh berarti emang bener dia baper tuh. Nah, makanya pas kemarin di
yang itu diwawancara, dia ditanya, dia ngomong dia dicampakin, ih salah besar. Maksudnya dicampakin tuh lu dicampakin karena lu baper sama guanya nggak mau sama lu. Iya karena baper. Gitu. Jadi ya karena itu. Ya kayaknya emang kebanyakan tuh di mana-mana tuh kasus orang tuh kayaknya semua kalau nggak gara-gara laki, perempuan, laki, perempuan. Iya. Ah, jadilah nih JJ lah. Kalau cuma punya waktu tersisa 5 menit dalam hidup lo mau mengatakan apa kepada siapa? Aku pengen kalau misalnya punya waktu 5 menit dalam hidup aku pengen ngomong ke nenek aku dulu 4 menit. 4 menit aku ngomong sama nenek aku. Kebanyakan nangis sih tapi pastinya. Cuman ya sisanya aku 1 menitnya aku pengen ngasih napas terakhir aku ke cowok aku. Kalau mami papi ya mungkin ya. Cuman ya mungkin ya biar dia berpikir sendiri nanti kalau ternyata rasanya kehilangan tuh oh gini. Kan kebanyakan orang tuh harus ada yang bikin sadar dulu kan. Ya, jadi menurut aku kalau dengan cara mungkin kalau misalnya ini berpikiran jelek, mungkin dengan cara orang kalau misalnya udah nggak ada, ya lu baru sadar kayak kenapa kemarin gue nggak gini. Karena emang kebanyakan orang tuh kalau kebanyakan umumnya awamnya orang tuh kalau misalnya udah kehilangan pasti baru nyadar. Gue gini ya, ini ya, itu ya. Baru introspeksi. Terus semuanya tuh apa gitu loh manusia gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton Yakin Tahu di Official Trans 7. Jangan lupa saksiin terus konten-konten selanjutnya ya. Dan jangan lupa terus follow IG aku kalau kalian pengen tahu. Kalau pengen kepo-kepoin terus, jangan lupa follow IG aku di @911 Calling. Tulisannya 911 JELICASCALLING. Emang panjang banget ya teman-temannya. Ya jadi jangan lupa dikepoin terus kalau pengen tahu. Terima kasih. Dadah. JJ Slebeo. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me play forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words,